Ya, baik. Halo teman-teman dan juga Pak Rudi. Eh, Kali ini saya William Boas dari jurusan Teknik Industri. Saya akan presentasikan mengenai topik Human Resource Management um, di perancangan dan manajemen organisasi industri. Nah, pertama-tama saya mau masuk dulu. Kira-kira apa saja sih yang akan saya bahas pada saat ini. Nah, ada beberapa topik pembahasan yaitu dimulai dari Human Resource Planning. Nanti ada rekrutmen, ada selection, ada orientation, training, ada performance management, compensation and benefits, ada juga career development. Nah, jadi saya akan membahas poin-poin tersebut pada perusahaan Facebook. Nah, seperti yang kita ketahui, Facebook mungkin sudah cukup familiar ya di media sosial saat ini. Jadi sejarah singkatnya, Facebook ini didirikan oleh Mark Zuckerberg, Eduardo Severin, Andrew McCallum, Dustin Moskovitz, dan juga Chris Hughes. Nah, yang paling terkenal mungkin Mark Zuckerberg gitu ya. Dan didirikan pada tanggal 4 Februari 2004. Nah, awalnya platform ini itu hanya untuk mahasiswa Harvard saja, karena mereka ini semua mahasiswa Harvard. Tapi ternyata diperluas ke universitas lainnya, dan pada akhirnya tersedia buat publik di tahun 2006. Dan Facebook ini berhasil tumbuh pesat menjadi salah satu platform media sosial terbesar di dunia. Dan pada tahun 2021 yang lalu, perusahaan ini berganti namanya menjadi Meta Platforms Inc. Nah, artinya adalah mereka mulai fokus ke pengembangan teknologi metaverse. Nah, pertama kita masuk dulu ke Human Resource Planning. Nah, dari pengertiannya, Human Resource Planning ini adalah sebuah proses strategis untuk memastikan perusahaan memiliki jumlah keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia yang tepat. Nah, jadi HRP ini juga mencakup perencanaan kebutuhan tenaga kerja, peramalan, forecasting maksudnya, dan juga identifikasi kesenjangan keterampilan. Nah, di dalam HRP ini terdapat proses rekrutmen sebelum nantinya juga ada rekrutmen, tapi ada rekrutmen dulu. Nanti rekrutmen ini adalah proses pengurangan jumlah tenaga kerja ketika perusahaan ini menghadapi surplus karyawan. Jadi ketika karyawannya itu terlalu banyak atau surplus, butuh proses rekrutmen ya. Misalnya rekrutmen ini ada yang pensiun dini, ada juga yang pemutusan kontrak. Nah, untuk di Facebook sendiri penerapannya, si Facebook ini memanfaatkan data dan analitik untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja jangka panjang. Contohnya, si Facebook ini identifikasi kebutuhan tenaga kerja buat proyek-proyek baru kayak metaverse gitu. Dan dianalisis nih kesenjangan keterampilannya. Jadi maksudnya kesenjangan keterampilan ini kan terdapat gap gitu ya, gap di dalam keahlian antar em, pekerja gitu, dan itu yang dilihat, itu diidentifikasi. Kemudian jika ada kelebihan karyawan di divisi tertentu, maka mereka melakukan rekrutmen dengan restrukturisasi. Nah, terakhir pada tahun 2023, Meta memangkas ribuan pekerja sebagai respon perubahan strategi bisnis dan efisiensi. Jadi karena Meta ini fokus ke metaverse, jadi terdapat proses rekrutmen. Nah, kita masuk ke rekrutmen. Nah, rekrutmen ini ya proses mencari, menarik, dan mengundang kandidat potensial untuk mengisi posisi kosong di perusahaan. Facebook sendiri itu sering memanfaatkan campus rekrutmen dan hackathon global. Nah, campus rekrutmen ini jadi Facebook ini merekrut calon-calon pekerjanya itu dari em, kampus-kampus dan hackathon global. Hackathon global itu apa? Hackathon global itu seperti kompetisi kolaboratif secara internasional, di mana biasanya itu para pengembang perangkat lunak, software, desainer, dan juga pengusaha itu biasanya mereka kerjasama dalam sebuah tim untuk bikin solusi teknologi baru. Nah, biasa diambil dari situ. Kemudian selection. Nah, selection ini tahap berikutnya, seleksi. Ya, ini proses penilaian dan memilih kandidat terbaik. Biasanya ada beberapa tahapan kayak wawancara, uji keterampilan, dan uji latar belakang atau background checking. Nah, di Facebook ini tahap seleksi ini cukup ketat. Yang pertama itu adalah technical interview. Jadi pertama itu kandidat tuh bakal em, apa ya, melalui tes coding.
di platform HackerRank. HackerRank ini apa ya? Sebuah software gitu ya yang bantu sang kandidat ini untuk meningkatkan keterampilan dia. Contohnya di coding, terus di algoritma, struktur data, AI, dan big data. Kemudian habis technical interview ada juga behavioral interview. Jadi kandidat pelamar ini itu akan diuji nggak hanya keterampilan tapi secara pengetahuan. Sesuai nggak nih sama visi atau nilai dari Facebook, yaitu ada move fast dan be bold. Nah, move fast ini adalah nilai yang mendorong karyawan Facebook itu untuk bertindak cepat dan juga tidak takut gagal gitu. Jadi em, karena perkembangan dunia saat ini sangat cepat, jadi pekerja itu harus dituntut untuk bekerja cepat dan tidak takut untuk melakukan kesalahan. Kemudian untuk be bold, ya artinya adalah para pekerja dituntut untuk bisa berani mengambil risiko dan mencoba ide-ide baru. Nah, berikutnya ada masa orientasi. Ya, masa orientasi ini di mana proses mengenalkan karyawan baru kepada budaya organisasi, sistem kerja, gitu. Nah, di Facebook ini ada namanya bootcamp. Jadi, 6 minggu pertama, karyawan yang baru masuk itu bakal belajar struktur organisasi, eh, kode sumber yang ada di Facebook, dan juga alat-alat internal yang digunakan di perusahaan. Nah, mereka juga akan diberikan pelatihan tentang nilai-nilai perusahaan, contohnya kolaborasi lintas tim dan juga budaya kerja di Facebook seperti apa. Kemudian ada tahap training. Nah, training ini peningkatan keterampilan dan pengetahuan karyawan gitu. Di Facebook sendiri ada namanya Meta Blueprint Training. Jadi, training ini digunakan untuk melatih karyawan dan juga mitra itu em, dalam strategi pemasaran digital dan teknologi iklan. Facebook juga menyediakan kursus pelatihan AI kepada insinyur ataupun karyawan yang ingin mendalami teknologi baru untuk proyek contohnya kayak Metaverse. Nah, kemudian berikutnya performance management. Performance management ini adalah sistem untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja karyawan. Facebook sendiri itu menerapkan um, feedback 360 derajat. Artinya um, dari atasan, dari rekan sejawat, dan dari um, apa ya tingkat di bawahnya itu bisa kasih feedback gitu. Di sini dibilang peer review. Peer review ini adalah adanya proses evaluasi dari rekan-rekan sejawat, rekan-rekan kerja mereka. Kemudian hasil evaluasi itu bakal digunakan untuk perhitungan bonus kerja, penyesuaian gaji, atau bahkan peluang promosi. Kemudian berikutnya ada compensation and benefits. Compensation itu apa ya? Adanya imbalan. Imbalan itu seperti gaji, ada juga insentif non finansial kayak asuransi kesehatan, cuti, dan fasilitas lainnya. Di Facebook sendiri ini pertama ada namanya gaji tinggi dan saham perusahaan. Jadi um, insinyur software itu bisa dapat gaji ratusan ribu dolar per tahun ditambah dengan opsi saham yang sangat bernilai. Kemudian manfaat tambahan lainnya adalah Facebook ini menyediakan makanan gratis di kantor. Terus ada juga fasilitas kebugaran seperti gym dan juga cuti orang tua hingga 20 minggu. Kemudian yang terakhir, career development. Career development itu sebuah upaya di mana perusahaan ini membantu karyawan mengembangkan karir mereka di perusahaan melalui pelatihan promosi dan rencana pengembangan pribadi. Di Facebook sendiri, ini ada 3 jenis contoh nyatanya. Pertama ada mentorship, yaitu karyawan baru itu sering mendapatkan mentor. Jadi bagaimana mentor ini mendampingi mereka selama di perusahaan. Kemudian ada job rotation. Job rotation ini adalah uh, perpindahan penugasan gitu. Contohnya dari divisi newsfeed ke tim reality labs untuk memperluas pengalaman. Nah, di Facebook sendiri, divisi newsfeed itu adalah divisi yang mengatur pengembangan fitur newsfeed di Facebook. Sementara untuk yang reality labs itu adalah divisi untuk mengatur em, hal-hal yang berkaitan dengan metaverse gitu. Contohnya VR, AR, dan juga peralatan hardware lainnya. Kemudian Facebook juga menyediakan akses
ke kursus eksternal atau sertifikasi. Nah, ini yang dibutuhkan untuk karyawan-karyawan supaya bisa develop diri mereka lebih lagi dengan seminar, dengan sertifikasi yang profesional, dan lain sebagainya. Nah, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai Human Resource Management, dan ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Tuhan memberkati.